Selamat pagi. Jumpa lagi dengan gue Seminos Limbawe masih di Komik Wannabe. Ya, ini sudah episode ke-14 dan terima kasih untuk dukungan teman-teman. Harap ajak teman-temannya lah untuk subscribe ke channel gue, like beberapa video, dislike juga nggak apa-apa, yang penting udah nonton, view-nya udah masuk ke gue. Karena memang untuk mempercepat pertumbuhan viewers ini, mungkin gue sempat berpikir untuk melakukan metode MLM, tapi gue takut gue masuk neraka ya gara-gara melakukan itu. Jadi ya gue sabar aja lah ya. Jadi siapa yang dengan sukarela untuk subscribe dan like video gue sangat hargai. Dan kali ini topik gue adalah tentang kesenian itu sendiri, bahwa kesenian, teknologi, ilmu pengetahuan itu tidak berkebangsaan. Jadi menurut gua, walaupun stand up comedy itu roots dan berkembangnya di Eropa dan di Amerika Serikat, menurut gua bukan berarti gua pro terhadap Eropa dan Amerika Serikat. Karena menurut gua dalam kesenian, dalam ilmu pengetahuan, dalam teknologi, yang ada itu adalah bermanfaat atau tidak, menghibur, mencerahkan atau tidak, bukan dari mana kesenian itu berasal menurut gua ya. Jadi bukan berarti gua yang stand up comedy itu tidak lebih nasionalis daripada teman-teman yang menari tradisional. Jadi itulah, nasionalisme dan tradisi itu adalah sesuatu yang menurut gua tidak ada hubungannya. Jadi walaupun teman-teman melakukan stand up comedy yang rootsnya, berkembangnya secara kebetulan atau tidak, sejarahnya membuktikan berkembang di Eropa dan Amerika Serikat, bukan berarti kita juga ke barat-baratan, tidak. Karena selama materinya itu, bahkan materi-materi gua selalu menyentuh hal-hal tentang sosial politik yang bisa dibilang current issue dari yang terjadi di negara kita. Jadi menurut gua tidak kalah nasionalis dari teman-teman yang menari atau bermusik gending atau menari atau memakai gamelan atau misalnya bisa memainkan wayang. Tergantung temanya kan. Kalau temanya nasionalisme ya mungkin gua bisa mengklaim diri dan beberapa komik jauh lebih nasionalis daripada mereka. Apalagi dari misalnya material yang dipakai. Let's say ada seorang penari tradisional yang ternyata 90% materi yang dipakai di badannya adalah barang-barang impor gitu kan. Ya menurut gue juga tidak terlalu bersumbang sih terhadap ekonomi Indonesia. Jadi menurut gue, ya gue sih sebenarnya nggak terlalu pengen juga ya didukung pemerintah ya. Tapi menurut gue kalau ada dana alokasi dari Kementerian Pariwisata gitu, gue stand up comedy perlu diberi lah ya. Gue mau lakukan spesial nih, kasih diskon gedung pertunjukannya, atau gue nggak minta uang deh, gedung pertunjukannya gratisin aja. Nah, itu salah satu contohnya. Intinya sih ke situ. Dan menjadi guru atau belajar, berguru itu bisa kepada bangsa manapun. Bukan berarti kalau kita berguru kepada orang bule berarti kita ke barat-baratan. Gue sangat tidak setuju. Kelemahan dari bangsa Indonesia adalah kita perlu diakui adalah bangsa yang sedikit sekali menulis. Literatur kita bisa dibilang miskin. Dengan teknologi sekarang, internet sedikit bertambah, orang berkicau di Twitter, ada juga yang menulis dalam blog ya, lebih komprehensif dan argumentatif, lebih deskriptif juga. Jadi karena budaya menulis kita ini baru terbentuk, bisa dibilang sekarang masih jauh tertinggal, maka bukan yang gua nggak mau belajar sama seniman-seniman senior Indonesia, tapi mereka sendiri tidak menerbitkan buku gitu ya. Dan kalau misalnya gue wawancara satu-satu sebagai narasumber primer, gue juga kekurangan waktu karena lokasi dan kesibukan masing-masing. Dia juga mungkin tidak mau diganggu. Kalau mereka menerbitkan buku kan bisa gue baca, ya kan, bisa gue serap ilmunya, pengalamannya dan lain-lain. Jadi bukan hanya tidak mau kita belajar dari senior-senior kita yang terbilang ini juga sebuah autokritik ya terhadap dunia lawak ya, atau kesenian secara umum ya senior-senior harus mulai menerbitkan buku supaya kita bisa baca lah ya. Ya gue lihat ada beberapa yang sudah menerbitkan buku, Mas Jiwo Tejo, Sri Mulat juga mulai menulis memoir. Tapi bisa dibilang ini sangat minim dibandingkan budaya menulis yang sudah terbentuk di negara-negara barat atau bisa dibilang negara-negara maju. Jadi ya gue nggak ada pilihan, akhirnya gue membaca buku karena lu bisa cross check lah dengan beberapa seniman senior seperti Mas Tarjan, almarhum Mas Mami. Gue selalu berbicara dengan mereka kalau misalnya ada kesempatan in frame ya, satu frame dalam sebuah lakon
ya stand up komedi atau yang digabung dengan sempat dengan Sri Mulat, gue selalu bicara di backstage bukan secara bercanda, menggali ilmu mereka. Dengan Mas Tarjan pernah beberapa kali, satu kali menjadi narasumber diundang oleh majalah Historia. Dengan Mas Agus Nur dan Mas Butet gue berteman dan gue selalu menggali dari mereka. Tapi untuk seniman-seniman yang lain, ya gue nggak sempat ketemu aja dan setiap gue ketemu gue akan bertanya gitu, gue akan berdiskusi, mengajak menambah pengetahuan. Nah, sayangnya tidak banyak yang menerbitkan buku, sehingga kalau bicara buku terpaksa gue mengutip beberapa seniman luar negeri yang juga memang pendapatnya valid dan kalau bisa kita adaptasi atau kita serap ke Indonesia dengan materi-materi yang lebih lokal, tentu akan menjadi pelajaran yang terbaik. Salah satu influencer gue adalah George Carlin. Gue bahkan pernah ya dibilang oleh beberapa komik sebagai Carlinnya Indonesia. Ya gue sangat bangga. Tapi ini sebuah informasi bahwa istri gue sempat bilang bahwa maybe you are better than Carlin. Ketika ini istri gue yang bilang ya, gue sebut-sebut di sini ya. Jadi dia bilang seperti itu karena di Tanpa Batas volume 2 LPM gue walaupun dengan materi yang berat, LPM gue terjaga dengan stabil dan tinggi, orang bilang digaspol sampai akhir. Tapi tetap ya, Carlin menulis beberapa hal yang baik untuk kita cermati. Pertama, tur Tanpa Batas sendiri adalah karena gue belajar dari Carlin bahwa Carlin itu melakukan banyak hal. Ya, gue di Tanpa Batas volume 2 juga melakukan act out, gue melakukan hal-hal yang remeh-temeh ya, atau hal-hal yang simple, jokes tentang supir om gue yang supir Metro Mini, atau kebiasaan gue berantem dengan anak gue, keseharian gue nonton televisi ya. Jadi Carlin bilang bahwa jokes itu terdiri dari 3 bagian, yaitu hal-hal kecil yang tadi seperti itu ya, kehidupan bertetangga, televisi, berita-berita di koran, lalu hal-hal yang besar yang kita tidak bisa pikirkan seperti politik gitu kan, alam semesta, penciptaan, agama, dan perusahaan-perusahaan yang besar. Bagaimana ada perusahaan yang begitu besarnya seperti Microsoft yang sempat dibilang bahwa perusahaan itu lebih kaya dari beberapa negara, contohnya Peru, ya kan? Lalu ketiga adalah tentang, kalau Carlin dengan spesifik bilang tentang English words atau English language. Ya gue secara universal bilang bahwa bahasa adalah alat kita berkomunikasi, dan alat kita berkomunikasi ini selalu berkembang. Ya sekarang ada bahasa alay, sebelumnya ada bahasa banci salon, lalu ada bahasa slang, dan itu selalu melahirkan materi-materi komedi baru. Ada materi-materi gue yang khusus membahas tentang terminologi, misalnya contohnya tentang tempat prostitusi terselubung, ya tempat prostitusi terselubung. Apakah ada tempat prostitusi yang buka-bukaan, yang terbuka, tidak terselubung, atau pekerja seks komersial? Apakah ada pekerja seks yang non komersial gitu? Jadi ya itulah. Jadi gue setuju sekali dengan kalian, hal-hal kecil yang mulai dari televisi gue bahas, hal percakapan dengan anak gue ya hal keseharian. Nah, kecil itu bukan artinya kecil, tapi keseharian, daily life. Lalu hal-hal besar gue membahas tentang politik, gue bahas tentang kerukunan beragama, bahkan gue membahas tentang sejarah gitu ya. Bagaimana dulu pernah candu itu legal di daerah kita ketika masih dikuasai oleh Hindia Belanda, seperti itu. Dan gue belajar banyak dari Carlin, lalu gue kembangkan, gue sesuaikan dengan apa yang berkembang di Indonesia, sehingga materi gue mewakili masyarakat Indonesia, bukan mewakili George Carlin. Nah itulah, lalu lu beli deh buku gue ya, sekalian promo juga, Kelakar Tanpa Batas. Memang buku gue yang masuk ke label besar atau penerbit besar baru 1, sisanya gue self-publish. Ada sekitar 3 buku gue self-publish sebelumnya. Nah, di Kelakar Tanpa Batas gue mengutip beberapa komik luar gitu, salah satunya Eddie Griffin. Nah itulah yang mendorong gue untuk menciptakan jokes-jokes agama, tapi bukan bermaksud untuk menyinggung. Kalau ada yang tersinggung, kita tidak bisa mengatur respon orang terhadap kata-kata kita. Tapi maksud gue tidak sama sekali menyinggung. Seperti Eddie Griffin pernah bilang bahwa mungkin dalam bahasa Inggris lebih enak ya. Muslim said that Muhammad is the messenger, and the Christian said that Jesus is the messenger. I don't care who is the messenger. Did you get the message? Wah keren ya, itu mendapatkan tepuk tangan, dan dari situ gue belajar banyak hal
untuk jokes-jokes agama gue itu membukakan pintu-pintu kecairan. Jadi bukan, kalau sekarang tuh bukan yang terjadi bukan kerukunan beragama, tapi kekakuan antar beragama. Ya memang tidak, ada beberapa orang yang tidak berantem, tapi dalam hatinya tuh nggak cair gitu ya. Jadi itu yang gue pelajari. Dan gue juga belajar dari secara universal, belajar seni tentang pemilihan kata, diksi. Gue membaca beberapa puisi dan itu sedikit banyak mempengaruhi komedi gue. Komedi gue ada beberapa yang bentuknya puisi, ada puisi televisi, lu bisa baca nanti di Karta Batas. Sebelumnya gue juga punya puisi tentang cinta dan perlombaan lari. Lalu gue punya puisi-puisi yang baru yang belum gue tampilkan ke umum, ada puisi tentang Indonesia, puisi tentang demokrasi. Dan puisi ini kita belajar selain metafor, perumpamaan, kita juga belajar tentang diksi atau pilihan kata. Nah, sedikit banyak gue juga komedinya terbentuk dari diksi. Nah, pilihan kata ini penting. Contoh, Aco bisa pernah dibilang sebagai the Dixie King, ya gue sedikit banyak setuju dengan itu. Bahwa ketika dia membicarakan tentang toilet, ya, dia bilangnya jamban, ya. Jamban dan toilet is the same thing, tapi pemilihan katanya itu lucu. Lalu gue pernah bicara tentang kue yang dijual saat macet tuh banyak. Ya, tapi kenapa gue pilih gemblong, ya? Karena suaranya tuh gemblong, dulu suaranya udah lucu. Lalu gue ingat juga tentang ketika Mongol menceritakan tentang kebiasaan teman-temannya yang bersuku Batak bermain judi, ya dia mempraktekkan dengan act out ketika mereka dibagi kartu dan melihat kartunya bagus atau tidak, itu dengan cara sedikit-sedikit dipirit, lihatnya bagus atau tidak. Lalu ketika misalnya kartunya tidak sesuai, dia menggunakan kata meleset, ya. Karena orang Batak ketika menyebutkan huruf meleset pasti akan lucu, meleset. Nah, seperti itu. Jadi dia tidak menggunakan kata lain, misalnya nggak cocok atau kurang atau ya gitu, tapi meleset. Jadi orang tertawa gitu. Jadi diksi itu penting. Bahkan secara tidak sengaja ketika gue bertemu dengan seorang sejarawan J.J. Rizal, dia menonton secara full tanpa batas volume 2. Secara tidak sengaja katanya, ini menurut dia, gaya dari stand up komedi gue itu mirip Soekarno ketika berorasi. Ya mungkin juga ya. Gue sendiri nggak terlalu ngefans sama Soekarno, tapi kalau gue lihat iya. Karena Soekarno adalah orang yang bisa multi language. Gue juga multi language, walaupun sebenarnya bahasa asing yang gue benar-benar bisa yaitu hanya Inggris gitu. Tapi gue multi language karena gue membaca. Gue bisa bahasa Jawa karena pernah tinggal di Jawa, ya. Gue bisa bahasa Sunda karena pernah tinggal di Bandung. Jadi gue multi language dan gue tahu kapan menggunakan bahasa Sunda, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Jawa kadang-kadang. Soekarno sedikit banyak seperti itu. Dia pernah bilang Sontoloyo, ya kan? Dia juga pernah bilang Inggris kita linggis, ya kan? Amerika kita setrika. Dan lalu dia pernah bilang juga kepada Amerika, go to hell with your aid, with your untuk mengusir penanaman modal asing di Indonesia, seperti itu. Jadi ya gue juga nggak disengaja, gue punya hal-hal seperti itu ketika gue marah kepada anak gue, kepret. Atau misalnya ketika gue menceritakan Sensen Komara di Garut tentang rekrutmen menjadi Menteri Pertahanan, mana baik jadi Menteri Pertahanan, baik, gitu kan. Gitu. Jadi orang sudah mengerti, walaupun tidak mengerti bahasa Sunda, dengan gestur, dengan cerita yang gue udah bawakan sebelumnya, mereka juga mengerti. Gue juga bicara dengan bahasa Inggris, everything has a price, gitu kan. Gitu. Lalu gue bicara juga etimologi tentang pribumi dan non pribumi, itu tentang bahasa. Jadi diksi bahasa itu sangat penting, dan Karin sudah tulis itu. Bukannya gue nggak mau belajar dari seniman Indonesia, tapi ya gue belajar sih kalau dari seniman Indonesia untuk kesusastraan dan sebagainya. Tapi untuk komedi bisa dibilang karyanya cukup minim, ya. Kalau memang banyak ya nanti gue cari lah ya habis ini. Jadi itulah untuk Komik Wannabe episode ke-14. Semoga banyak memberi masukan kepada lo. Sampai jumpa lagi di episode ke-15. Dan tetap semangat dan subscribe ke channel ini. Itu sangat membantu gue. Oke? Lo cukup klik, gak perlu bayar apapun. Itu sudah membantu gue. Bye-bye.